Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari baik itu teman maupun orang-orang yang sering mencari darah hitam. Sebenarnya siapa sih mereka itu, para pencari darah hitam ini gitu ya? Apakah mereka dari kalangan peternak ataukah mereka dari kalangan peneliti ayam cemani, sehingga mereka menentukan ayam cemani itu sesuai dengan kriteria mereka, bahwa mereka mengklaim ayam cemani yang asli adalah yang berdarah hitam, seperti itu ya. Kemudian yang paling terendah adalah memiliki warna darah seperti betadine, seperti Coca-Cola, terus ada merah tua gitu. Kemudian juga full hitam seluruh tubuhnya, fisiknya, baik itu fisik luar maupun dalam hingga rongga mulut, lidah atas, lidah bawah, dan lain-lain. Itu kriteria-kriteria dari orang-orang pencari darah hitam atau bisnis tidak jelas. Itu saya bilang bisnis tidak jelas karena apa? Saya akan jelaskan satu persatu. Oke. Jadi sebenarnya itu di Jakarta maupun di tempat-tempat di kota-kota besar yang lain itu ada sekelompok orang yang mengaku dirinya itu memiliki kantor resmi ya, yang kerjanya itu nyari benda-benda klinik atau benda-benda unik atau ya seperti contohnya itu bambu petuk, terus pisau anti cukur, terus apa namanya panci anti basi dan lain-lain lah. Salah satunya itu ayam cemani. Mereka mengklaim dirinya bisa mendatangkan buyer atau buyer atau apa istilahnya itu, buyer atau buyer istilah mereka itu, dari luar negeri ya. Seperti ayam cemani ini katanya kalau ada ayam cemani yang darahnya hitam itu akan dihargain sekitar berbeda-beda ya. Ada yang mengklaim 3 triliun, ada yang 3 miliar, ada yang 1 triliun, bahkan ada yang sampai 300 triliun. Kemudian karena mereka mengklaim dirinya itu memiliki kantor yang jelas, kemudian juga kantornya ini perusahaannya ini legal, dia mengklaim seperti itu, dan dia mengaku bisa mendatangkan bos besar, buyer besar, bos seperti itulah. Nah, orang-orang awam yang tidak tahu tentang cemani ini tertarik kan dengan cerita-cerita mereka. Kalau kamu ada cemani yang darahnya hitam, sini, bawa ke sini, saya tes, kalau masuk harganya 1 triliun dibayar, gitu kan. Nah, modusnya seperti apa? Modusnya itu seperti ini. Mereka itu melemparkan sebuah isu bahwa ayam cemani yang asli itu darahnya hitam, ayam cemani yang asli itu darahnya Coca-Cola, ayam cemani yang asli itu darahnya betadine, ayam cemani itu full hitam semua hingga rongga mulut hingga ke dalam semua full, tidak ada warna putih ataupun tidak ada warna lain, meskipun itu hanya seujung jarum, jadi harus hitam semua. Mereka melemparkan isu atau seperti itu ya, bahwa cemani yang asli itu yang seperti itu. Kemudian diiming-imingi dengan akan dibeli 1 triliun kalau ada yang bisa mendapatkan ayam cemani seperti itu. Nah, orang-orang yang awam ini tahu ayam cemani di postingan Facebook maupun di internet dan lain-lain, atau cerita dari tetangga bahwa ada seorang peternak ayam cemani seperti itu ya.
lidahnya hitam, semua hitam seperti itu. Nah di sini saya jelaskan bahwa ayam cemani yang asli itu darahnya tetap merah. Ya, ayam cemani yang asli itu layaknya makhluk hidup di dunia ini, bahwa tidak ada yang sempurna. Ya, bahkan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Allah itu hanya manusia yang paling sempurna itu. Nah, di cemani ini apakah tidak ada warna lain? Ada, pasti ada. Setiap ekor ayam pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita mau mencari kekurangannya, yang kita cari ya pasti ketemu. Setiap ayam dicari kekurangannya, pasti ketemu kekurangannya. Dan disitulah mereka ngeles gitu ya. Oke, seperti cemani itu katanya harus hitam semua. Rata-rata kan ada warna putih di ujung paruh itu, ada warna putih, atau di bawah lidah yang bawah ini depannya putih, dan kadang rongga mulut di sini ada yang pink, kemerahan, dan lain-lain lah. Kulit juga agak memerah gitu. Itu kalau kita cari kekurangannya ya pasti ketemu kekurangannya gitu. Nah, modus mereka itu seperti itu, dilemparkan isu-isu seperti itu. Nah, orang-orang awam ini nyari ke peternak kan, peternak yang darahnya hitam, yang ininya hitam. Nah, ini yang saya sesalkan ya, orang awam atau orang yang tidak tahu ayam cemani itu begitu percayanya dengan oknum-oknum yang mengaku bisa mendatangkan bos besar atau bersedia membayar 1 triliun untuk 1 ekor ayam. Mereka malah ya mungkin itu disebabkan dari minimnya edukasi atau tidak adanya edukasi dari peternak-peternak tentang ayam cemani yang asli, yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Meskipun kita sering banget ngedukasi, saya sering sekali, saya setiap ada orang tanya itu saya coba edukasi, tapi juga saya pilih-pilih orangnya. Kalau orangnya ngeyel ya saya tidak jelaskan secara detail, tapi kalau orangnya mau mendengarkan ya saya akan jelaskan secara detail gitu ya. Karena logikanya yang harus didengarkan itu peternaknya. Kenapa? Karena peternaknya itu dia bersentuhan langsung dengan ayam cemani setiap hari, dan dia mengetahui kelas-kelasnya, kualitas-kualitasnya, dari yang terendah sampai yang paling bagus seperti apa. Bukan oknum-oknum itu, bukan mereka-mereka itu yang katanya bersedia bayar 1 triliun. Karena di situ nanti Anda itu kejeblos. Kalau Anda percaya sama mereka, Anda akan kemakan 2 oknum. Yang satu penjual yang nakal, penjual yang curang, penjual yang melakukan trik-trik tertentu supaya Anda percaya bahwa cemani itu darahnya warna Coca-Cola atau Sprite, Fanta, teh botol, sosro, pokoknya seperti itu ya. Satu nih. Jadi Anda percaya sama oknum-oknum tersebut bahwa ayam cemani yang asli yang darahnya hitam akan dibeli 1 miliar, 1 triliun. Anda akan mencari ya cara ngetes jenggernya, mungkin Anda dijelaskan sama mereka, cara ngetes darahnya dijelaskan sama mereka, tusuk jenggernya seperti itu ya. Pada dasarnya ya, tusuk jengger itu saya sudah pernah membuat video bahwa nggak usah darah dari ayam cemani, tinta pewarna aja, pewarna makanan, kalau diteteskan ke kertas putih yang jenis HPS atau jenis yang karton mulus itu terlihat seperti hitam karena dia itu pekat gitu kan. Tapi kalau dioles itu pasti kelihatan merah gitu. Jadi tesnya itu apakah seperti itu? Ya enggak. Coba kalau dipakai tisu, kertas tisu atau kapas, pasti kelihatan merah seperti itu.
Nah, mereka ini ya kembali ke oknum tadi yang ingin singkat kata, Anda sudah mendapatkan ayam cemani itu dari penjual nakal ya, yang ngetes-ngetes gitu, yang dia nggak bilang cemani itu darahnya merah, dia nggak bilang begitu. Dia alasan dia itu, saya mengikuti permintaan, sesuai permintaan pembeli gitu ya. Pembeli minta dites ya saya tes gitu kan. Nah, tapi dia tidak menegaskan, tidak menjelaskan bahwa cemani itu darahnya merah secara langsung. Karena apa? Karena dia akan menjual dengan harga tinggi. Nah, nanti setelah Anda membeli ayam itu dari penjual, oknum penjual yang nakal tersebut, misalnya dia minta harga 50 juta, 25 juta, 60 juta, 30 juta, dan lain-lain. Itu setelah ayam itu dibawa oleh Anda ke rumah, ya, Anda sudah membayar mahal itu. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Sudah tes di depan mata Anda sendiri bahwa darahnya kelihatan hitam meskipun tidak dioles. Kalau Anda cerdik, kalau Anda pintar, harusnya Anda minta dioleskan atau menggunakan media tisu dan lain-lain yang menyerap, yang cepat menyerap. Nah, setelah ayam itu Anda bayar, Anda bawa pulang, Anda pastinya akan datang ke oknum yang mengaku akan mendatangkan bos besar tersebut. Datang ke kantornya. Di sana, ketika Anda ingin mengetes ayam cemani itu tidak gratis, guys. Anda bayar sejumlah uang. Dulu itu tahun 2014-an itu, yang saya dengar dari kawan itu sekitar 1,5 juta. Dan itu antri, karena yang ngetes itu ada yang mau ngetes bambu petuk, ada yang mau ngetes samurai, ada yang mau ngetes pisau anti cukur, panci anti basi, dan lain-lain. Nah, setelah Anda datang ke kantor, Anda harus membayar 1,5 juta. Setelah sampai sana, apa yang dilakukan oleh tester tersebut, ya, tester tersebut itu cara ngetesnya itu bukan tusuk jengger seperti itu salah satu cara aja, tusuk jengger. Kemudian setelah tusuk jengger, diambil pakai jarum suntik, warna darahnya darahnya diambil dari ketiak, bisa dari ketiak diambil. Apa yang terjadi? Darahnya merah, maka Anda gugur. Anda tidak